Kita melihat ritme kerja dari mas-mas OPD, ya saya harus jujur sampaikan ini belum maksimal ya untuk mereka bersinergi antar OPD. Menurut penglihatan dan pengamatan kami, beratnya beban masyarakat terkait air bersih itu kita kirim untuk mungkin kebutuhan dasar ya, untuk memasak atau untuk, karena di sini mayoritas umat muslim tentu untuk berwudu, untuk ibadah lah, tentang ibadah. Assalamualaikum, selamat sore Sobat Bantu News. Kembali berjumpa bersama saya, Gilang Fatah. Kita di podcast Wakil Rakyat. Ini adalah hasil kerjasama antara Bantu News dan juga DPRD Kota Cilegon. Kalau Anda sedikit bingung dengan lokasi podcast hari ini, saya sekarang ini ada di lingkungan Klotoh, Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol. Dan kebetulan ini adalah salah satu daerah pemilihan atau dapil wilayah salah satu wakil rakyat yang kebetulan saat ini ada di sebelah saya. Dan seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya, podcast kita tentunya bersama Komisi 2 dan saya bersama wakil ketua, sudah ketua ya, dari kemarin juga sudah ketua. Wakil rakyat maksudnya, wakil rakyat yaitu Ketua Komisi 2 DPRD Kota Cilegon, Kang Fatur Rohmi. Langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum, selamat sore Kang. Waalaikumsalam. Ya, Kang Gilang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini bukan saya yang bertanya, dia yang bertanya. Luar biasa ini. Dan kebetulan saya di sini tidak sendiri, tidak bersama Kang Fatur Rohmi juga. Dia membawa backing, tidak tahu latar belakangnya apa di sini. Bawa backing ini kebetulan putra beliau ini ya kan. Iya. Ini Pak RT. Dan juga ada RT di lingkungan Klotoh ini. Jadi kita akan membahas segala sesuatu menyangkut tugas kedewanan beliau yang kebetulan tadi barusan Anda lihat videonya. Itu sekilas video bagaimana seorang Fatur Rohmi terjun langsung ke masyarakat, ke lingkungan Klotoh ini yang kebetulan sekarang sedang dilanda kesulitan air bersih. Iya. Kondisinya begitu, Kang? Ya, kira-kira begitu. Ini menahun? Ya, hampir setiap tahun. Setiap tahun? Iya. Mereka sulit sekali mendapatkan air bersih. Apa kendalanya? Ya, kendalanya banyak hal. Yang pertama tentu kondisi geografis ya. Kedua, kondisi lainnya adalah Kang Gilang soal belum adanya akses dari PDAM misalnya, termasuk mungkin sedikitnya sumber-sumber yang tersedia di wilayah sekitar Kelurahan Gerem ini. Lalu selama ini warga dengan kondisi kesulitan air bersih ini, bagaimana mereka dapat memperoleh itu? Ya, satu hal yang memang luar biasa kami melihat semangat masyarakat ya di tengah kesulitan. Kita melihat masyarakat tetap bersemangat untuk mengakses. Kadang-kadang ada masyarakat yang turun langsung ke wilayah-wilayah yang memang memiliki sumber air yang cukup untuk mereka kemudian bawa ke lingkungannya. Ada juga bantuan-bantuan dari industri, dari pemerintah, termasuk dari ya macam-macam lah, termasuk kami. Secara akademik tadi saya dapat informasi Sobat Bantu News sudah sempat dilakukan peninjauan lokasi ya untuk daerah sini ya, untuk memastikan apakah dapat memungkinkan warga di sini memperoleh air bersih meskipun dalam kondisi kemarau dengan melakukan pengeboran. Iya. Memang kalau solusi sementara untuk solusi jangka pendek kita coba meringankan dari beratnya beban masyarakat terkait air bersih, itu kita kirim untuk mungkin kebutuhan dasar ya, untuk memasak atau untuk, karena di sini mayoritas umat muslim tentu untuk berwudu, untuk ibadah lah, kepentingan ibadah. Dan solusi jangka panjangnya kemarin kita sudah secara intens bahas bersama dengan pemerintah setempat, yaitu pemerintah kelurahan dan kecamatan Grogol. Kita mengajak kalangan industri di wilayah Kecamatan Grogol untuk berpartisipasi
kaitan dengan solusi jangka panjang. Nah, kemarin kebetulan sudah siap pada prinsipnya donasi dari beberapa industri di wilayah Kecamatan Grogol. Namun kemudian persoalan lainnya adalah kita perlu pastikan atau kita cek ketersediaan sumber di wilayah itu sendiri. Nah, kemarin memang sudah ada satu titik yang mudah-mudahan titik itu tidak berubah. Tidak berubah? Iya, sehingga bisa kemungkinan di bulan depan akan dieksekusi atau dilaksanakan dimulainya pengeboran. Sebelumnya sudah ada sempat beberapa kali pengeboran, tapi kurang optimal. Iya. Ini kembali lagi persoalan geografis kan? Iya, saya memang bukan ahli untuk menyimpulkan itu, tetapi kalau menurut pandangan saya memang perlu kecermatan ketika menentukan titik, agar ketika pelaksanaan katakanlah pengeboran itu sudah tepat di satu sumber yang memang bisa jangka panjang itu. Jadi selama ini mungkin soal kecermatan di dalam menentukan titik tersebut. Kalaupun bantuan sini diberikan, rasanya belum juga optimal ya, karena mengingat ini adalah produk yang sangat dibutuhkan. Ya artinya intensitas warga menggunakan air kan juga cukup tinggi, apalagi di sini juga cukup banyak ya populasi penduduknya. Ada berapa informasinya itu Pak RT? 65 kakak, 140-an jiwa di lingkungan Kloto. Ini artinya akan ada upaya intens untuk memberikan bantuan air bersih ini ke depan sampai. Iya. Jadi begini Kang Gilang, tentu kita ketika berbicara masalah tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab kami sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah adalah bagaimana memastikan di setiap sudut kota Cilegon yang sering saya sampaikan, jangan sampai kebutuhan dasarnya itu terganggu. Minimal itu saja. Kalau persoalan lain bisa sambil berjalan. Salah satu kesulitan masyarakat di wilayah-wilayah pegunungan di kota Cilegon adalah persoalan yang setiap tahun muncul, yaitu masalah kekurangan air bersih. Nah, inilah yang menjadi concern kita. Kita sangat yakin kalau antara DPRD, pemerintah, kemudian dengan seluruh stakeholder termasuk kalangan industri, bahu-membahu, saya kira ke depan bisa. Yang penting serius, itu saja. Apalagi pemerintah daerah juga punya dong salah satu BUMD yang memang bergerak di pelayanan air bersih. Apakah belum mampu dalam tanda kutip untuk memberikan solusi untuk saya tidak bisa menjawab itu Kang Gilang, karena saya bukan eksekutif. Tetapi di setiap momen kita bertemu di dalam rapat tentu dengan pemerintah itu sudah disuarakan oleh kami DPR. Sudah sering sekali. Artinya tinggal langkah-langkah strategis dari BUMD yang menangani persoalan kebutuhan air ini kan PDAM. Bagaimana perencanaan mereka untuk 5 tahun ke depan, katakanlah itu memang harus dilakukan. Bahkan Sobat Banten News tadi sebelum dialog podcast ini berlangsung, saya juga tadi sempat bertanya, menggali informasi sedikit dari Pak RT juga yang kebetulan ada di sini. Bahkan sholat Jumat pun juga sempat dibatalkan ya, karena kesulitan air bersih ya. Iya, hampir. Jadi artinya ini menjadi kebutuhan yang memang mutlak bagi warga untuk memperoleh fasilitas itu ya. Tinggal bagaimana goodwill ya, termasuk dari Kang Fatur Rohmi juga ini. Ini kita perlu apresiasi upaya beliau untuk memberikan solusi meskipun belum bisa secara optimal ya. Iya, tapi yang penting niat kita. Balik lagi ke niat. Saya yakin sekali ke depan bisa clear persoalan. Baik, Sahabat Banten News, ini sekilas obrolan kita dengan Kang Fatur Rohmi. Nanti kita akan buat kupas lebih lanjut mengenai tugas-tugas beliau, tugas-tugas kedewanan di parlemen. Kita break. Kalau kondisi di sini kekurangan air dari sejak kapan, Bu? Udah ada 5 bulan. 5 bulan? Iya, udah ada 5 bulan. Iya, Mar ya? Udah 5 bulan ya? Iya. Kondisi sumur gimana, Bu, di sini? Kering. Sungai yang di kali itu nggak ada sama sekali, udah lama. Udah lama ya? Iya. Terus warga sebelum ini gimana, Bu, cara dapat airnya? Dikasihnya kan dibagi 2 hari kasih 5 jerigen.
Jadi nggak cukup kalau nggak dikirim mungkin nggak mandi kali. Oh iya. Nggak masak. Dengan bantuan air bersih ini dari Pak Dewan seperti apa, Bu? Ya, Ucapannya. alhamdulillah lah cukup berkah buat semuanya. Harapannya untuk Pak Dewan, Bu? Harapannya ya mudah-mudahan rezekinya banyak gitu, sehat selalu, berkah. Jadi sangat bersyukur ya, Bu, dengan bantuan air bersih ya? Alhamdulillah, bersyukur dikasih air. Kalau nggak dikasih kayak gini mau nggak tahu. Saya nggak mandi, nggak masak sih ya masak. Tapi nggak cukup buat mandi, buat nyuci segala macam. Iya. Alhamdulillah. Baik, Sobat Banten News, podcast Wakil Rakyat hasil kerjasama antara Banten News dan DPRD Kota Cilegon. Kita lanjutkan, kita masih bersama Ketua Komisi 2 DPRD Kota Cilegon, Kang Fatur Rohmi. Beliau dari fraksi Gerindra, tadi sudah saya sampaikan, dan kita bincang sedikit menyangkut tugas kedewanan seperti yang saya katakan sebelumnya. Potret di lingkungan Klotoh ini aja tadi sempat saya ngobrol dengan beliau bagaimana lingkungan yang kebetulan sekarang sedang dihadapkan dengan kondisi kekeringan, kesulitan air bersih. Tadi saya juga sempat menanyakan profesi masyarakat di sini umumnya bervariasi ya Kang ya. Iya. Ada yang apa? Wirausaha, ada yang buruh, ada yang juga petani, ada yang juga driver online, ojek online, ojek pangkalan. Iya, Ojek pangkalan. ojek pangkalan. Iya. Nah ini mungkin ada kaitannya dong dengan tugas kedewanan Kang Fatur Rohmi menyangkut dunia kerja. Iya. Nah ini juga masih menjadi atensi masyarakat bagaimana sulitnya mengakses kesempatan kerja di Kota Cilegon. Mungkin bisa disampaikan sedikit kan gambarannya secara umum. Ya, Kang Gilang, kalau kita melihat tentu persoalan fundamental di masyarakat itu jelas amanah konstitusi. Bahwa setiap warga negara menurut Undang-Undang Dasar itu berhak mendapat penghidupan yang layak. Nah pertanyaannya menerjemahkan mendapatkan penghidupan yang layak itu seperti apa? Nah salah satunya adalah ketersediaan lapangan pekerjaan dari berbagai sektor tentunya. Ada di industri, di proyek-proyek contohnya, ada di kalangan UMKM misalnya sektor UMKM, kemudian ada yang di sektor yang lain termasuk ojek pangkalan dan lain sebagainya. Nah sebagaimana kita pahami Kota Cilegon ini kalau melihat dari luasan secara geografisnya ini kan cukup terbatas, sehingga lahan-lahan pertanian pun sudah tergerus oleh kepentingan industrialisasi. Nah kemudian ini kan cukup beresiko atas semakin menyempitnya ruang untuk masyarakat mengelola pertanian. Mau tidak mau pemerintah harus berinovasi bagaimana menciptakan lapangan kerja di luar sektor pertanian. Misalkan dikembangkan sektor UMKM, oke, kita mengapresiasi pemerintah daerah sekarang sudah ribuan yang mendapat bantuan, contohnya modal usaha 1-5 juta. Kita adalah tuan rumah, apakah pemerintah daerah masih kurang cukup bargaining untuk masyarakat Cilegon ini diprioritaskan lah, artinya bisa berkesempatan untuk memperoleh pekerjaan karena toh aktivitas itu ada di sini. Ya kita memang kalau melihat keseriusan, kesungguhan, kerja keras pemerintah daerah, ya kita lihat sudah maksimal. Ya kita harus kita akui. Kami mengapresiasi teman-teman di Dinas Tenaga Kerja selama ini cukup intens ya dalam rangka membangun satu kesepahaman tadi dengan investasi yang ada. Tetapi kemudian kami melihat fakta bahwa ini masih rendah, artinya masih perlu kerja keras bersama, termasuk kami. Kami pun terus mengingatkan, kemudian kami terus menyuarakan persoalan itu. Sekali lagi ini demi kepentingan masyarakat, karena penyerapannya masih rata-rata di bawah, bahkan di bawah 40%. Di bawah 40%? Iya, untuk pencari kerja di Kota Cilegon.
Sobat Banten bicara lapangan kerja dan juga komitmen pemerintah daerah bagaimana. Kalau bicara di ranah politik sedikit, ini kan ada komitmen ya, ada janji pemerintah daerah bagaimana bisa memberikan ruang lapangan kerja itu sampai 25.000. Dan yang menarik, informasi yang saya himpun, mungkin bisa diluruskan kalau ada yang sedikit yang salah. Ini tidak hanya menjadi fokus atau tupoksi domain dari Disnaker, Ansih, tapi juga ada beberapa dinas yang terlibat di sini. Tadi dikatakan Disperindak, terus juga Dinas Koperasi dan UMKM. Iya. Bagaimana peran serta dari lintas OPD ini? Karena kita tahu ini nggak semuanya ya kan menjadi mitra komisi teman-teman di Komisi 2. Oh iya. Iya betul, Kang Gilang. Makanya kita di DPRD sudah ada satu kesepakatan yang tertuang di dalam peraturan DPRD nomor 2 tahun 2019 tentang tata tertib. Makanya kita sering mensinergikan persoalan-persoalan di dalam satu bidang itu dengan lintas komisi. Contoh kalau kita berbicara persoalan masalah UMKM, ini kan leading sektornya ada di Dinas Koperasi dan UMKM. Nah, kita juga dengan Komisi 3. Itu berkolaborasi untuk bagaimana mengoptimalkan program-program yang ada di Dinas Koperasi. Tetapi memang begini, Kang Gilang, ada satu hal yang paling mendasar, yaitu bahwa industri atau investasi itu tentu melewati secara administratif, apakah lewat perizinan atau rekomendasi-rekomendasi dari pemerintah daerah. Nah, sehingga titik utamanya itu sebenarnya pada saat mereka memproses izin. Nah, tentu dari DPMPTSP ya. Iya. Untuk bagaimana ini menjadi jembatan kepada pemerintah daerah supaya dibangun satu kesepahaman bahwa kami persilakan berinvestasi di Kota Cilegon, tentu itu juga dalam rangka mendukung pemerintah pusat, tetapi yang tidak boleh diabaikan adalah soal local wisdom atau soal wisdomnya. Iya, soal kearifan lokal ini. Lewat apa? Satu, penyerapan tenaga kerja. Kita ingin melihat investasi yang ada di Kota Cilegon ini, perputaran ekonominya betul-betul di Kota Cilegon. Ketika yang bekerja itu masyarakat Cilegon, keuntungan pemerintah yang pertama, menurut catatan data statistik di BPS, memang sudah ada penurunan, tetapi penurunan itu kan belum signifikan. Kalau melihat capaian, lah dari 25.000 target penurunan angka pengangguran, rata-rata sudah terjawab 5.000 di 2 tahun terakhir. 2021 dari 12,69% turun menjadi 10,13, itu kan turun sekitar kurang lebih 5.000. Kemudian 2021 ke 2022 kembali turun dari 10,13 ke 8,10%. Artinya itu juga ada penurunan, tetapi ini masih ada 3.000 yang lain. Ini juga harus diselesaikan oleh pemerintah daerah. Kalau bicara angka-angka survei ini, kita cukup apresiasi lah bagaimana kerja dari teman-teman BPS ya. Tapi terlepas dari hasil survei yang memang grafiknya juga positif ya, menurun, riak-riak ini kan masih muncul di masyarakat. Apalah artinya survei ini dilakukan hanya sebatas sampling, random dan lain sebagainya. Yang akurasinya mungkin teman-teman parlemen lebih ketahui, yang langsung bersinggungan dengan masyarakat, ya kan. Masih ada spot-spot atau juga kelompok-kelompok wilayah yang memang belum mendapatkan kesempatan itu untuk mendapatkan peluang bekerja. Iya, Kang Gilang, makanya tadi saya sampaikan intinya kenapa kita terus suarakan isu yang kita anggap cukup strategis ini. Karena yang pertama, masyarakat lagi membutuhkan hak hidup yang layak di wilayahnya masing-masing, di dalam tentu kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Bahwa investasi itu betul ada di Indonesia, tetapi secara spesifik kan ada di daerah, di Kota Cilegon. Kita ingin memastikan bahwa masyarakat Kota Cilegon menerima manfaatnya. Katakanlah di seputar wilayah industri itu ada UMKM yang tumbuh, misalkan warung-warung dan lain sebagainya, termasuk
pemilik kos-kosan, kontrakan. Tetapi itu kita gambarkan tadi belum maksimal. Kita di satu sisi mengapresiasi yang sudah dicapai, tetapi kita mendorong pemerintah jangan berpuas diri. Oh iya. Bahwa capaian itu saya kira perlu kita telisik lebih spesifik di tengah-tengah masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan ruang itu, ruang untuk bekerja dan lain sebagainya. Termasuk bantuan tadi itu, UMKM dan lain sebagainya. Iya, harus lebih merata ke depan. Kalau bicara sinergitas dari lintas OPD ini tadi, kalau nggak salah informasinya itu kan sampai 60% ya yang menjadi domain di Snaker, dan sisanya itu tersebar di Dinas Koperasi dan UMKM, juga di Sperindak. Mereka kolaborasinya seperti apa sih? Untuk pengamatan dari teman-teman parlemen ini menyangkut tadi ya, ini lintas komisi dan juga lintas OPD yang dilibatkan ini. Mereka sudah cukup sinergi untuk menggolkan kebijakan politis pemerintah daerah. Kalau kita melihat ritme kerja dari masing-masing OPD, ya saya harus jujur sampaikan ini belum maksimal ya untuk mereka bersinergi antar OPD. Menurut penglihatan dan pengamatan kami. Tapi kalau bicara Komisi 2, kalau nggak salah kalian juga yang menginisiasi Raperda UMKM. Ya, termasuk revisi. Revisi sifatnya. Iya. Korelasinya seperti apa ke? Ya karena kita peluang melihat tadi? begini. Ya, soal inisiasi itu hak daripada anggota DPRD tanpa melihat AKD, alat kelengkapannya mau dimanapun. Contohnya kami pernah mengusulkan menginisiasi juga raperda tentang fasilitasi pondok pesantren sebagai tentu tindak lanjut daripada undang-undang yang sudah diberlakukan. Ya, tidak lepas daripada alat kelengkapan dewan kita boleh. Nah, poin utamanya adalah kita melihat perda yang sudah ada ini belum begitu Optimal. belum ada gregetnya untuk bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan di bidang usaha mikro. Jadi kita ingin itu diperkuat, contoh tentang peran pemerintah di dalam rangka pembinaan, keberlanjutan usaha mereka, terus bagaimana pemerintah turun untuk membantu di sektor pemasarannya, itu yang menjadi titik utama. Kemudian keterlibatan termasuk keterlibatan industri. Dunia industri harus terlibat lah. Itu match nggak dengan masyarakat? Kalau masyarakat mungkin stressingnya pengennya ya menyangkut permodalan lah. Salah satunya itu, tapi jangan salah Kang Gilang, kalau menurut pengamatan kami selain masalah permodalan adalah soal masalah pemasaran biasanya. Strategi usahanya seperti apa, itu juga butuh pendampingan dari pemerintah. Soal Harus pemasaran di digital, ya pemasaran iya. e-commerce segala macam ya. E-commerce contohnya. Oke, tapi yang pasti teman-teman Komisi 2 akan terus melakukan kontrol ya, pengawasan menyangkut kebijakan atau juga langkah-langkah strategis. Kita bicara menerabang sedikit lah. Ini karena kita sudah mendekati di penghujung tahun 2023. Artinya bakal ada survei lagi dong soal bagaimana pengaruhnya nanti di angka-angka ini sendiri. Kang Fatur Romi sedikit optimiskah dengan kerja-kerja eksekutif sejauh ini untuk menekan laju angka pengangguran? Kalau sejauh yang menjadi kewenangan kami di Komisi 2, bidang-bidang yang menjadi wilayah mitra kerja kami boleh katakan kami optimis. Contoh soal capaian penurunan angka pengangguran berdasarkan data statistik tentunya. Itu bisa kita pastikan bisa tercapai seiring dengan periodisasi kepemimpinan Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota saat ini kan tidak penuh 5 tahun, kurang lebih 3,5 tahun. Ya artinya targetnya minimal di 35.000 mohon maaf. Itu yang pertama. Yang kedua, kami melihat juga program-program lain, contoh di Dinas Kesehatan soal capaian UHC. Tinggal secara teknis kemarin baru kita dorong kembali agar soal pelayanan secara teknisnya itu dipermudah. Contoh dengan berobat dengan KTP.
karena UHC kita sudah 99% lebih. Sebagai indikator masyarakat yang memiliki kartu BPJS jumlahnya sudah cukup maksimal di atas standar yang ditentukan pemerintah pusat. Kita ingin juga teknisnya dipermudah, karena kadang-kadang masyarakat tidak semuanya memahami terkait dengan persoalan-persoalan prosedur, soal teknis ini. Jadi makanya kita kemarin minta pelayanan dibuat satu pintu. Katakanlah si pasien masuk ke rumah sakit, kalau bisa di rumah sakit itu ada dinas sosial, ada dinas kesehatan. Bagaimana dengan peningkatan SDM, kapasitas maupun juga kompetensi agar bisa dapat cukup kompetitif untuk di ruang industri di Kota Cilegon? Ada upaya ke sana juga pemerintah daerah sejauh ini, pengamatan dari parlemen? Termasuk kalau kita melihat sekarang capaian realisasi program beasiswa full sarjana, ini kan upaya yang kemudian tetap harus terus kita koreksi bagaimana masyarakat yang sudah mendapat bantuan beasiswa full sarjana sebagai salah satu agenda strategis pemerintah daerah, ini kan sudah terrealisasi. Bahkan kami yakini ini bisa selesai di akhir periode ini. Tetapi kemudian persoalan lainnya adalah bagaimana dengan dari sisi kualitasnya. Bagaimana dengan kondisi SMK-SMK di Kota Cilegon yang merupakan kewenangan provinsi. Apakah terjamin kualitasnya ketika mereka keluar dari SMK bisa terserap ke industri atau ke perguruan tinggi yang memang memiliki kualitas yang memang dibutuhkan oleh industri itu sendiri. Nah, dari sisi itu kita melihat ini belum matching ya, belum. Karena menyangkut. Iya, karena kalau kita lihat berbeda, ya? faktanya, contoh sekarang sudah ada lebih dari 200 orang yang diterima di PT Lotte. Itu kan yang diserap para pekerja yang sudah bekerja, bukan pencari kerja yang memiliki AK1 di Dinas Tenaga Kerja. Iya. Artinya itu kan berarti kan industri masih meragukan kualitas SDM yang ada di Kota Cilegon. Masih belum mau menerima. Itu fakta. Nah, inilah yang kita maksud bahwa sekalipun pemerintah sudah berupaya terkait dengan peningkatan kualitas pendidikannya, tetapi outputnya memang harus dikawal terus supaya bisa diserap di wilayah industri, terutama yang jurusan-jurusannya secara spesifik linear dengan kebutuhan industri itu sendiri. Demikian Sobat Banten News, obrolan kita kalau menyangkut tupoksi, tentu beliau sangat menguasai sekali. Kita lanjut di sesi berikutnya. Break. Ya, ini kemarau panjang ya di lingkungan kami, di lingkungan Gerem Kloto ini lebih kurang 5 bulan terakhir ini cukup kekeringan. Nah, kemudian dalam situasi seperti ini di kami itu sumur bor sudah ada memang, tapi karena kemarau panjang sumber air itu semakin berkurang sehingga tidak mencukupi untuk kebutuhan di masyarakat. Ya, kami cukup apresiasi terutama kepada Pak Dewan Fatur Rohmi ya, yang memang ini rutin kan, bukan hanya kali ini. Sudah kurang lebih 1 bulan ke belakang ini rutin setiap Sabtu, Minggu mengirim bantuan air kepada masyarakat kami. Nah, mudah-mudahan ini juga berjalan dengan lancar sehingga di musim kemarau yang akan datang kami sudah kecukupan untuk air bersih ini. Oke, Sobat Banten News, podcast Wakil Rakyat hasil kerjasama antara Banten News dan juga DPRD Kota Cilegon kita lanjutkan. Saya masih di ini mungkin bagian nyaris puncak ya lingkungan Kloto, Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol. Saya di bukit ini masih bersama Ketua Komisi 2 DPRD Kota Cilegon, Kang Fatur Rohmi. Di sini tadi kita juga sempat menyaksikan bagaimana beliau memberikan bantuan air bersih karena masyarakat di sini sedang dilanda kekeringan akibat kemarau. Daerah ini adalah bagian daerah asal usul beliau, daerah pemilihan ya, Grogol dan Pulau Merak. Kalau sekarang kita kemarau, nggak menutup kemungkinan juga dalam waktu dekat juga akan musim penghujan. Dan Grogol Pulau Merak adalah daerah yang biasa dihadapkan dengan situasi begitu ya, Kang Fat ya.
Ya. Di sini kekeringan. Tadi sempat saya bikin sedikit guyonan ini. Di sini bisa kekeringan, tapi di lingkungan tempat tinggal Ketua Komisi 2 biasa mengalami kebanjiran. Apa yang perlu disampaikan kepada warga untuk mengantisipasi persoalan ini? Ya, yang pasti Kang Gilang, tentu kalau kepada masyarakat ya kita menghimbau pasca kekeringan tentu sesuai dengan rutinitas cuaca pasti sebentar lagi musim penghujan. Nah, tentu kita minta tetap masyarakat baik yang di daerah pegunungan tetap waspada, khawatir ada bencana longsor, tanah longsor. Ini juga satu persoalan yang harus jadi kewaspadaan masyarakat. Kemudian kalau di wilayah-wilayah dataran rendah, di daerah pantai dan lain sebagainya, kewaspadaannya adalah persoalan banjir. Ini harus juga jadi kewaspadaan masyarakat. Memang di dapil kita memang cukup problematik ya persoalannya. Kalau kemarau musim kekeringan, terutama di daerah dataran tinggi, kemudian kalau musim penghujan, ya dataran tinggi juga cukup beresiko terjadinya longsor. Kalau di dataran yang rendah, beresiko banjir karena alih fungsi lahan dan lain sebagainya. Terus bagaimana dengan regulator dalam hal ini pemerintah daerah untuk yang mungkin perlu diingatkan oleh teman-teman di Komisi 2 karena ada beberapa OPD yang berhubungan langsung dengan persoalan-persoalan ini atau problematika tadi, misalkan BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah ya, ataupun juga dinas sosial. Dari beberapa hari ini kegiatan saya kebetulan Kang Gilang ke beberapa wilayah kelurahan. Sebut saja kemarin saya dari Kelurahan Kota Sari. Di wilayah Kelurahan Kota Sari itu keluhannya adalah pertama, mereka ingin ada normalisasi sungai. Itu akan kita tindak lanjuti secara teknis nanti. Mudah-mudahan bisa segera dilakukan oleh pemerintah. Yang keduanya TPT, sungai. Yang kedua kami juga, saya kebetulan belum lama ini baru dari wilayah beberapa titik di Kelurahan Gerem, termasuk hari ini. Kita melihat beberapa titik kondisi sungai ada yang tertutup tanah dan lain sebagainya. Ini juga akan kita usulkan segera dinormalisasi sampai ke wilayah Gerem Raya, tepatnya di wilayah lingkungan Gerem Raya sampai arah ke laut ya. Itu harus normalisasi terlebih dahulu, baru nanti ke depan kita bangun TPT. Titik persoalannya apa ya? Sedimentasi kah atau memang ada dampak lain misalkan dengan adanya maraknya investasi yang ada? Ya, kita lihat yang pertama resiko yang cukup tinggi adalah dari alih fungsi lahan. Oke. Artinya banyak daerah serapan ini berubah fungsi menjadi pabrik. Itu yang pertama. Yang kedua dari sisi pemukiman. Memang pertumbuhan pemukiman kita kian hari kian meningkat sehingga sekali lagi wilayah-wilayah daerah resapan itu sudah berkurang signifikan, cukup signifikan angkanya. Nah, selain itu penyempitan daerah aliran sungai. Ini juga saya lihat di beberapa titik tidak seperti di beberapa 5 atau 10 tahun ke belakang. Ada banyak penyempitan. Ini juga perlu perlu dari pemerintah untuk segera dilebarkan atau yang minimalnya mengamankan daerah aliran sungai tersebut. Oke. Bagaimana dengan lingkungan ini sendiri, Kloto? Tadi dikatakan ada problematika yang dihadapi, misalkan kekeringan, di lain itu juga ada rawan longsor. Bicara solusi pembangunan TPT ini kan tidak mudah karena menyangkut biaya yang besar. Iya. Upaya konkret dari teman-teman Komisi 2 seperti apa? Karena ini kan menyangkut bidang dari teman-teman di komisi yang lain, karena menyangkut fisik dan infrastruktur. Ya, betul Kang Gilang, kita di DPRD kebetulan memiliki salah satu fungsi yang diamanahkan oleh undang-undang, yaitu fungsi pembahasan anggaran. Lewat tentu secara teknisnya lewat Badan Anggaran. Kebetulan saya ada di Badan Anggaran.
Di tahun lalu sudah ada beberapa titik yang sudah kita usulkan dan sudah direalisasi dalam bentuk program pembangunan TPT. Meskipun jumlahnya masih belum mencukupi untuk kebutuhan yang lain. Prinsipnya di daerah-daerah ini kita fokuskan pembangunan TPT. Kalau untuk mengantisipasi daerah-daerah longsor. Gitu. Yang kedua, kami juga ingin memastikan bahwa ketika ya musibah memang tidak akan ada yang mau, tetapi antisipasi harus dilakukan. Kita sudah juga mendorong baik itu soal buffer stok di dinas sosial itu kita minta ditambah angkanya, kemudian kesigapan OPD yang lain meskipun bukan mitra kerja kami, misalkan BPBD dan beberapa OPD yang memang berhubungan langsung dengan persoalan itu kita minta untuk ya tetap siap siaga untuk mempersiapkan apabila terjadi kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan di masyarakat, baik itu longsor, banjir, dan lain sebagainya. Kalau bicara TPT tadi, dikatakan belum optimal untuk kerja teman-teman di Badan Anggaran yang juga Anda bagian di dalamnya. Kendalanya apa ya? Ya kendalanya soal anggaran, ketersediaan postur APBD kita. Anggaran yang memang tidak memposting untuk itu atau memang sedikit sekali posting anggaran untuk alokasi ke sana? Iya, pos anggaran untuk pembangunan TPT itu kan terbatas. Makanya yang paling penting adalah di setiap tahun kita programkan itu untuk titik-titik tertentu yang memang katakanlah menjadi prioritas kebutuhan TPT. Baik, Sahabat Banten News, kalau bicara dengan Kang Fatur Rohmi tentu tidak cukup waktu yang sebentar, tapi apa daya karena memang waktu kita juga terbatas untuk podcast Wakil Rakyat hasil kerjasama antara Banten News dan juga DPRD Kota Cilegon hari ini. Saya apresiasi luar biasa upaya-upaya konkret dari Ketua Komisi 2 DPRD Kota Cilegon yang hari ini juga memberikan bantuan air bersih. Tapi tidak sedang kampanye kan? Itu tidak. Jadi gini Kang Gilang. Kenapa Kang Gilang sesuai dengan agenda podcast kerjasama Banten News dengan DPRD, ya sesekali kita ajak di luar kantor. Ini tempat merupakan salah satu destinasi wisata yang katanya unggulan di Kota Cilegon, yaitu destinasi wisata Watu Lawang. Ini namanya. Nah kita ingin juga memastikan bahwa selain urusan-urusan mendasar, urusan-urusan pelayanan dasar, kita ingin sektor yang lain juga mendapat perhatian, salah satunya di sektor pariwisata. Meskipun jadi daerah wisata alternatif lah katakanlah karena ketersediaan lahan di Kota Cilegon. Kita ingin juga wilayah-wilayah yang memang punya potensi wisata ini dikembangkan oleh pemerintah. Baik itu dukungan infrastruktur, katakanlah dukungan untuk mengembangkan UMKM atau supaya penataannya ada pendampingan dari pemerintah, kita juga mendorong itu. Selain destinasi wisata yang lain di Kota Cilegon, karena banyak sekali titik di Kecamatan Grogol dan Pulau Merak ini yang memiliki potensi wisata. Kita ingin mendukung itu. Nah keduanya tentu di dalam situasi menjelang pemilu, kita menyadari setiap langkah yang kita lakukan seolah-olah kepentingan politis. Maka yang saya tampilkan adalah silakan dinilai jauh-jauh hari sebelum mendekati waktu pemilu. Artinya saya kebetulan saya mengajak putra saya sering sekali berkeliling di sela-sela waktu saya untuk memastikan melihat kondisi-kondisi lingkungan di wilayah dapil saya. Mungkin sambil apa istilahnya healing ya. Tetapi pada prinsipnya adalah kita ingin mengoptimalkan karena kita memiliki satu fungsi yaitu pengawasan. Di dalam pengawasan itu tentu teknisnya adalah mendengarkan aspirasi masyarakat. Apa yang kurang dari pemerintah kemudian kita tindak lanjuti. Luar biasa nih. Kita berikan aplaus buat Kang Fatur Rohmi. Tapi wajar. Tadi juga saya sempat menanyakan ke anaknya, Kindi. Ya, ini terima kasih nih, Kindi juga sudah mau nemenin ayahnya ini. Tadi tanyakan profesi ayahnya apa. Jawabnya apa? Kerja ayah, profesi ayah itu suka ngobrol, tukang ngobrol.
Memang seperti itulah wakil rakyat ya. Jadi anggota DPRD ya harus ngobrol. Kang Fatur Rohmi, terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan. Kindi, mudah-mudahan sukses Amin. sekolahnya. Pak RT juga saya ucapkan terima kasih atas waktu kebersamaan hari ini, luar biasa. Demikian Sobat Banten News, podcast Wakil Rakyat kita hari ini. Kerjasama antara Banten News dan juga DPRD Kota Cilegon. Saya Gilang Patah undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.